Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara, perilaku seperti apa yang membuat kita beranggapan bahwa seseorang itu sombong? Ingat bahwa kesombongan itu tidak hanya memiliki satu wajah saja. Kesombongan punya beragam rupa. Nah, dalam Amsal 30 ayat 11-14 kita menemukan berbagai bentuk kesombongan. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Nah saudara, setiap ayat ini menunjukkan deskripsi, gambaran tentang orang-orang yang berbeda. Mereka yang memiliki ayah dan ibu yang baik berbeda dengan mereka yang menekan orang-orang yang sedang kesusahan. Namun sebenarnya ayat ini juga berbicara tentang berbagai macam kesombongan yang merusak hubungan antar manusia. Bapak Saudara, kesombongan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kesombongan yang membenci otoritas. Melawan orang tua sebagai figur otoritas yang pertama di dunia adalah bentuk kesombongan. Jika seseorang tidak menghormati orang tuanya, besar kemungkinan ia juga tidak akan menghormati orang lain. Padahal saudara, dalam hidup ini kita semua memiliki figur otoritas, dan figur tersebut tidak selalu lebih baik dari kita dalam aspek-aspek tertentu. Kita bisa jadi lebih berilmu, lebih berpengalaman, atau lebih tua. Anak-anak yang disekolahkan tinggi-tinggi oleh orang tua mereka jelas bisa lebih berpengetahuan daripada orang tua yang hanya lulusan SD atau SMP. Saudara, otoritas berbicara tentang ketaatan dan kerendahan hati. Kesombongan yang kedua, saudara, adalah membutakan kita terhadap kesalahan diri sendiri. Kita seringkali tidak bisa melihat apa yang salah dengan diri kita, sehingga kita tidak mau berubah. Kita merasa kita selalu bersih dan tidak memiliki kotoran. Yang ketiga, kesombongan membuat kita angkuh dan akhirnya memandang rendah orang lain. Kita merasa seolah-olah diri kita selalu lebih baik dibandingkan orang lain. Yang keempat, saudara, kesombongan menjadikan kita orang yang kasar dan menekan mereka yang memiliki kekuatan sosial, finansial, atau posisi yang lebih rendah. Saudara, kita harus waspada terhadap kesombongan ini, karena ia dapat mengarah pada ketidaksucian, kemarahan, kemabukan, kerakusan, dan perbuatan buruk lainnya. Saudara, jika dibandingkan, kesombongan itu hanya seperti gigitan serangga. Ingatlah bahwa kesombongan iblis adalah sifat buruk yang harus kita hindari. Sombong selalu berhadapan dengan yang utama. Dan ini sangat kontras, sangat berbeda dengan ajaran Yesus yang tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Kesombongan juga membuat kita merasa tidak perlu bertobat karena kita merasa baik-baik saja. Karena itu Bapak Saudara, mari kita merenungkan bagaimana kesombongan dengan segala macam wajah rupanya selama ini mengganggu kita dan merusak hubungan kita. Mari kita bertobat dan menjauhkan diri dari kesombongan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.